Aduh, masuk ke persilangan golongan darah ini gampang sih. Persilangan golongan darah tuh gampang banget. Kalau nggak ditanya gini-gini ya, ini agak susah. Harusnya enggak. Paling kayak gini doang. Nih, kalau A sama A jadinya A sama O karena A itu ada yang hetero, ada yang hetero, ada yang homo. Dua-duanya bisa A karena dia tuh what is that called? Apa sih namanya? Dominan. Makanya kalau A sama B gabung dia jadi sama kuat. Jadinya AB gitu. Kalau O itu resesif. Dia baru bisa jadi O kalau dia dua-dua O. Jadi kalau ada orang golongan darah O sama O menikah pasti anaknya O semua. Kalau ada anaknya yang enggak darahnya O berarti dia anak orang, guys. Kalau misalnya ini ada kemungkinannya lihat sendiri ya, A sama A. Karena kalau misalnya dua-duanya kalau salah satu homo, pasti anaknya itu bakalan A semua. Tapi kalau ada yang anaknya O, dia pasti hetero dua-duanya gitu. Terus makna, dia ada bilang makna alel menurut Mendel. Ini nggak ngerti sih maksudnya apa ya. Alel itu pasti menurut Mendel kan dia yang nyiptain gitu ya. Dia yang pencetusnya. Variasi gen yang terletak di lokus yang sama pada kromosom homolog. Contohnya nih kalau di gambarnya. Jadi alel itu di kromosom homolog dia sama. Tapi ini harus sama hurufnya. A besar A kecil atau A besar boleh juga. Tapi harus sama, nggak boleh A besar ini B, nggak boleh gitu. Jadi itu namanya pasangan alel. Either A besar A kecil, B besar itu alel ya. Boleh homo, boleh hetero, boleh homozigot resesif, boleh homozigot dominan. Teori hukum Mendel dia ada dua. Di sini kan nggak tahu dia mau bicara tentang hibridisasi atau bukan. Tapi teori hukum yang pertama itu segregasi bebas itu tuh adalah pemisahan. Jadi ini tuh terjadi pada monohibrid. Jadi kan pertama kalau A besar gitu kan. Mono itu kan A besar misalnya A kecil. Nanti kan dia misah tuh. Jadi A besar sama A kecil. Nah, itu segregasi. Ini kedua-duanya pada pembentukan gamet ya. Sedangkan hukum 2 Mendel itu asortasi. Asortasi itu penggabungan. Nah, itu terjadi pada dihibridasi. Kalau dia dua sifat beda. Jadi kan pertama misalnya A besar nih di sini contohnya ada di yang dihibrid. A besar A kecil misalnya yang kayak gini. Kan dia pertama misah kan. Habis itu gabung lagi tuh. Gabung nih. Dari kayak gini gabung. Kayak gitu itu maksudnya yang dimaksud asortasi ya gitulah secara praktikal gitu ya. Terus kalau persilangan di hibridnya kakak kayak nggak mau bahas lagi karena kalian pasti harusnya udah tahu ya, ini udah kayak tahu semua, baca aja dikit pokoknya udah gampang. Dan di sini ada contohnya ya yang begini nanti berapa persen what is that, apa itu genotip apa itu fenotip, harus tahu fenotip tuh yang nampak, genotip tuh gennya. Jadi kalau genotip itu misalnya kayak gini, nah genotipnya itu genotipnya tuh ada banyak ya. Karena misalnya B besar kalau kayak gini sama ini beda tuh kan gennya, tapi sama fenotipnya, sama-sama besar, sama-sama dominan nih. Apa tadi? Bulat kuning. Ini bulat kuning juga tapi gennya beda. Something like that. Sekarang kita ke contoh soal. Persilangan golongan darah, perkawinan antara wanita nih, AB sama O. Ini kalau kita nggak lihat AB itu ada A, ada B. O pasti O. Jadi anaknya antara A sama O, jadi AO atau BO. Pasti anaknya golongan darahnya kalau nggak A ya B karena O itu resesif. Nah gitu doang gampang guys ya kan. Makna alel menurut Mendel. Nah ini yang contohnya ini lihat nih. B besar B kecil. Nah hurufnya beda salah. Hurufnya beda ada salah. Hurufnya beda salah. Hurufnya sama. Nah ini benar. Ini hurufnya beda. Yaudah deh jawabannya kayak gitu ya. Mungkin soalnya yang keluar kayak gini, nggak tahu juga sih. Teori hukum Mendel nih. Jadi kakak pikir pasti dia nanyanya gini-gini guys. Atau ini contoh yang kakak nemuin di Google cuman gini doang yang berhubungan. Pembentukan gamet dah selesai. Kalau soalnya gini gampang guys. Misalnya jika tanaman kacang bergenotip hetero disilangkan sesamanya. Ini monohibrid ya. Misalnya A besar A kecil sama A besar A kecil. Hetero nih kan. Coba tinggi dominan. Oh enggak, ini di hibrid guys. Jika tanaman yang bergenotip hetero disilangkan. Ini berarti ada tinggi ada pendek. Tinggi maksudnya ada tinggi ada warna. Tinggi merah. Berarti tinggi merah itu yang dominan. Ya udah pasti kalau kayak gini pasti hasilnya yang kayak tadi guys. 9331 dengan 9-nya itu yang dominan dua-duanya tinggi merah.
Terus tiga-tiga ini terbalik nggak apa-apa, tinggi putih sama merah pendek. Dan yang satu itu yang dua-duanya resesif, yaitu pendek putih gitu cara cepatnya. Terus ini persilangan di hibridnya, contohnya dia mintanya yang 1-1-1, kamu lihat aja. Nih cara cepatnya. Ini berarti kan hasilnya 4 kan, perbandingannya ini beda-beda semua. Ini lihat aja, ini 1 BC, B besar C besar doang, ini B kecil C kecil. Jadi kalau gabung pasti jadi 1 doang. 100% nih hasilnya, nggak mungkin. Kalau ini harus yang 25% ya, beda-beda. Ini ada B besar C besar 1 ya, B besar C kecil 2. Ini cuman 1, 2 kali 1 cuman 2, nggak mungkin juga. Ini B besar C kecil, B kecil C kecil ada 2. Di sini 1 juga. Ini sama aja ya, jadi 1. Kalau yang ini B besar C besar 1, B besar C kecil 2, B kecil C besar 3, B kecil C kecil ada 4. Ini cuma 1, 4 kali 1 4, makanya jawabannya pasti yang D. Kalau yang ini kan tadi B besar C besar ada 1, B besar C kecil. Ini sama ya, tadi ada 4, kakak malas hitung lagi. Kalau ini B kecil C besar, B kecil C kecil 2, 4 kali 2 8, harusnya hasilnya 8. Secara genotip, secara fenotipnya mungkin beda lagi. Dan tapi dia nggak mungkin 1-1-1-1 guys, gitu maksudnya. Kecuali nanti jawab ini bilangnya 3 banding ini gitu, itu kalian hitunglah sendiri. Hitung. Ini contohnya soal kayak gini. Ini soal yang dari ibunya guys, makanya nggak jelas. Ini sebenarnya dia dibilangnya 80 dari 80. Di sini kan ada galur murni nih, misalnya A besar A kecil ini monohibrid ya ini. Hasilnya pasti kan hetero A besar A kecil gitu kan. Terus A besar A kecilnya sama A besar A kecil, pasti hasilnya kalau dominan 3:1. Ini kan dominan, kecuali intermediate 1-2-1. Nah, karena dominan 3:1, dia nanya yang bulat, yang dominan, pasti 3/4 kali 40. Sebenarnya dia tulis 80, harusnya kali 80. Yaudah Kak, buat aja 40 karena nggak ada di ABC. 3/4 kali 40 itu 30 dah gitu guys. Kalau dia tanyanya yang kusut 10 berarti. Nih contohnya, ada orang kulit putih nikah sama kulit putih, tapi anaknya hitam, berarti mereka hetero. P besar P kecil, P besar P kecil. Nah, anaknya ini yang 25%-nya itu. Terus homo, berarti yang putih itu 75% anaknya. Tapi ini kalau kita bilang homo sama hetero, kan dia pasti hasilnya alelnya A besar A besar, A besar A kecil, A kecil A kecil. Nah, yang A besar sama A besar A kecil itu pasti dia putih. Yang homo itu berarti yang A besar itu 25%. Dah, habis soalnya.